وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin dan pendengar suara Raja yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita. Di pagi hari ini kita telah melaksanakan bersama kewajiban pertama di hari ini, yaitu salat subuh berjamaah, di mana tidak semua dari hambanya diberikan karunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dan juga keistiqomahan kita dalam beribadah hingga akhir hayat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya hingga akhir masa. Amin. Ma'asyiral ikhwah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebagian hadis qudsi tentang diwajibkannya salat, di mana telah kita bahas hadis dari Anas bin Malik tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak Mi'raj, di mana beliau diberi kendaraan yang dikenal dengan buraq. Kita telah ketahui bersama sebab penamaan buraq, kemudian bagaimana sebenarnya wujud daripada buraq itu, kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Al-Aqsa di Palestina, kemudian bagaimana beliau memilih fitrah, memilih laban, memilih susu, dan telah kita jelaskan pula illahnya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril alaihi salam menuju langit, di mana beliau meminta izin terlebih dahulu. Jibril mengetok pintu langit, di mana telah kita jelaskan pula bagaimana ini merupakan bentuk adab yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad, dan Muhammad tentunya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bagaimana adab meminta izin. Di mana ketika Jibril ditanya pun menjawab dengan jawaban yang tidak membawa ihtimal, yang tidak membawa kemungkinan, yaitu man ant? Qala Jibril, langsung menunjukkan saya ini Jibril. Di mana ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam diketok pintu rumah beliau, kemudian bertanya, siapa? Saya siapa? Saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah karihahu. Rasulullah tidak menyenangi jawaban yang demikian. Akan tetapi seseorang ketika ditanya hendaklah menunjukkan identitasnya. Fulan, saya menyebutkan namanya. Kemudian di langit pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan ini menjelaskan, fa iza ana bi Adam alaihi salam farahhaba bi wa da'a li bi khair. Di sini dijelaskan bagaimana Adam alaihissalam ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambutku, kata Nabi, dan mendoakan kebaikan untukku. Menyambutku dengan wajah yang berseri-seri, kemudian wa da'a li bi khair, mendoakan kebaikan padaku. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah
hadis ini menjelaskan disunnahkannya bertemu orang-orang yang mulia dengan wajah yang berseri, kemudian memberikan sambutan yang hangat dan juga ucapan yang baik serta mendoakan mereka. Ini dipraktekkan langsung oleh Adam alaihissalam, sekalipun mereka lebih afdal dari yang mengundang. Artinya sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih afdal dari Adam, akan tetapi Adam alaihissalam mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini juga dijelaskan bolehnya memuji orang di depan yang bersangkutan apabila diyakini bahwasanya orang yang dipuji itu aman dari fitnah atau ujub, bangga diri, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tingkat langit yang kedua. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan ketika Jibril mengetuk pintu langit kedua. Man ant? Qala Jibril. Wa man ma'ak? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengetuk pintu? Aku Jibril. Kemudian apakah kamu sendirian? Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilaih? Apakah dia memang diutus untuk naik ke langit? Qala qad bu'itsa ilaih. Betul, dia sekarang ini sedang dipanggil. Fa fataha lana fa idza ana bibnayil khala Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Benar, kemudian ketika dibuka ternyata Nabi di langit kedua itu berjumpa dengan dua orang bersaudara sepupu, yaitu Isa ibnu Maryam dengan Yahya ibn Zakaria. Karena apa? Karena ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah saudara daripada ibunda Yahya ibn Zakaria. Makanya kemudian dikatakan ibnayil khalah, dua saudara sepupu. Untuk itu kemudian farahaba bi wada'u li bi khair. Mereka pun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Adam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan sambutan yang hangat, kemudian mendoakan pula. Summa araja bina ila as-sama'i ats-tsalitsah fastaftaha Jibril faqila man ant. Kemudian ketika menuju langit yang ketiga, untuk lebih ringkasnya, pertanyaan yang sama, kemudian jawaban yang sama pula. Fafataha lana fa idza ana bi Yusuf. Dan di langit yang ketiga ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan saudaranya Yusuf alaihi salam. Ada tambahan di sini. Idza huwa qad u'tiya syatral hasan atau syatral husni. Idza huwa qad u'tiya syatral husni. Dan baru kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung yang namanya Yusuf alaihissalam, dan dia telah diberi separuh daripada keindahan. Dan kita tahu bersama, kita ingat bersama bagaimana kisah Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kelebihan dengan ketampanan beliau alaihissalam dan juga kebagusan fisiknya, di mana semua itu sempat mendatangkan fitnah dalam kehidupan Yusuf alaihissalam. Namun beliau lulus dengan prestasi menghadapi fitnah tersebut, di mana beliau alaihissalam sampai kepada puncak di mana beliau sempat memimpin yang namanya Mesir,
Setelah apa? Setelah ujian yang bertubi-tubi dari masa kanak beliau. Farahhaba bi wa da'a li bi khair. Kemudian Yusuf alaihi salam pula melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Isa serta Nabi Yahya. Dia menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan bagi beliau. Thumma araja bina ila as-sama'ir rabi'ah. Kemudian setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju langit yang keempat. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Fa idza ana bi Idris. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat itu bertemu dengan yang namanya Idris. Farahhaba bi wa da'a li bi khair. Qala Allah azza wa jalla wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan Idris pun melakukan hal yang sama, menyambut Nabi dengan sambutan yang hangat dan mendoakan beliau. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya pada surat Maryam, dan kami telah mengangkat derajat yang namanya Idris itu ke tempat yang tinggi. Tsumma 'araja bina ila as-sama'il khamisah. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju langit yang kelima. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama pula. Fa idza ana bi Harun alaihi salam farahhaba bi wa da'a li bi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang kelima ini bertemu dengan Harun. Kemudian mendoakan, menyambut Nabi dan mendoakan pula. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju langit berikutnya, yaitu langit yang ke-6. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama yang diajukan oleh Jibril alaihissalam. Setelah itu Fa'idha ana bi Musa. Di langit yang ke-6 ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Musa. Beliau disambut dan didoakan pula oleh yang namanya Musa alaihissalam. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke langit yang ke-7. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Fa'idha ana bi Ibrahim musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Di langit yang ke-7 ini, ahibati fillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ayahandanya, yaitu Ibrahim alaihi salam, di mana Ibrahim saat itu, kata Nabi, musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, sedang menyandarkan tubuhnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya di langit. Ka'bah yang ada di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Dikatakan seandainya Ka'bah yang ada di Mekah itu ditarik garis lurus ke atas hingga tembus ke lapisan-lapisan langit itu, maka ketika sampai ke lapisan langit yang ke-7 akan persis di atasnya adalah Baitul Ma'mur. Apakah keistimewaan Baitul Ma'mur di sini? Kita lihat, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaih. Setiap harinya yang namanya Baitul Ma'mur ini ditawafi, tawaf di sana sebanyak 70.000 malaikat. Sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya. Di mana satu malaikat dari yang 70 itu belum pernah sebelumnya tawaf di Baitul Ma'mur dan tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk bertawaf yang kedua kalinya hingga datang kiamat. Kita bisa bayangkan 70.000 setiap harinya kali berapa lama?
Itulah tentara-tentara Allah. Kemudian apa artinya kita manusia? Apa artinya manusia yang hanya beberapa gelintir di hadapan jutaan atau miliaran atau lebih triliunan malaikat? Subhanallah, alangkah kecilnya kita. Dan pembicaraan tentang malaikat sesungguhnya sangat menarik. Akan tetapi barangkali ada kesempatan lain. Dikatakan di sini musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur berarti membelakangi Baitul Ma'mur, membelakangi kiblat. Dan di sini menunjukkan dalil akan bolehnya seseorang membelakangi kiblat ketika tidak sholat tentunya. Karena ini oleh beberapa orang, oleh banyak orang awam diyakini tidak boleh. Dan tetapi dengan dasar atau dalil hadis ini, hal itu dibolehkan. Jika seseorang misalnya duduk santai di depan Ka'bah misalnya, tapi posisinya membelakangi Ka'bah, hal itu tidak dilarang, dibolehkan dengan dasar hadis ini. Thumma dhahaba ila sidratil muntaha wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah wa idza thamaruha kalqilal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan beliau menuju As-Sidratul Muntaha. Dikatakan dalam riwayat yang lain tanpa alif dan lam, Sidratul Muntaha. Dan keduanya sa'ir. Keduanya itu boleh. Sidratul Muntaha dengan As-Sidratul Muntaha sama-sama dibenarkan. Ternyata daunnya seperti telinga gajah, dikatakan di sini, dan buahnya seperti tiang-tiang penyangga. Ia berkata, maka tatkala Sidratul Muntaha ada sesuatu yang meliputinya, ia berubah. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa mencela kebagusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan. Dia mewajibkan salat 5 waktu. Setelah Allah Subhanahu fa'auha ilayya ma auha, di sini merupakan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat ini, kelebihan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala bukan di Sidratul Muntaha, akan tetapi di Bukit Tur di daerah Mesir di situ. Dan ini merupakan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan masih tersisa dari hadis ini, meskipun sedikit, akan tetapi karena waktu yang telah mendekati habis, lebih baik menurut hemat saya dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.